Halo Bung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang di acara Jeblus Talk. Dengan tema kali ini kita mengundang narasumber, yaitu account officer. Kita akan membicarakan mengenai bank, dunia bank. Nah, kita sapa nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ini teman saya nih, lama. Teman saya, Bung. Bung, kenalin dari antum, Bung. Antum kira-kira bagaimana nih biografi? Nama anak kan Ipal, Bung. Account officer tadi ya, Bung. Apa? Bank. Bang. Iya. Baru 5 tahun, 6 tahun lah. 6-7 tahun, Bung, baru belum lama-lama banget. Maksudnya Iya, kalau buat harus ngejelasin atau ngulik tentang perbankan, Iya. ya paling dasar-dasar, Bung. Ya, Bung, ya. ini kita mulai sekarang nih. Antum dulu kenapa nih memilih account officer? Antum kuliahnya bagaimana sih antum dulu, Bung? Ngambil apaan kuliahnya? Maling apa nih kuliahnya? Bisa jadi bank gitu maksudnya. Jadi gini, Bung, sebenarnya dulu anak Ya. kan kalau kuliah itu emang jurusannya manajemen perbankan syariah. Manajemen perbankan syariah kalau anak ceritain dari semester 1 sampai semester akhir, Iya, lama deh. lama, Bung. Iya, 2 hari. 2 hari. Iya. Ngacara cuman 20 menit, 30 menit kan. Iya. Jadi dasar-dasar nih, kalau mungkin di anak-anak FEB, Fakultas Ekonomi dan sebagainya kan yang dipelajari adalah ilmu ekonomi konvensional atau umumnya, Bung. Iya. Kalau anak ada sedikit berbau-bau agamanya, memang nggak sedikit sih, banyak juga di semester 1, 2, 3, Iya. 4 semester awal tuh ada pelajaran fikih muamalah, Iya. ulumul Quran, ulumul hadis, coba itu. Kayak pesantren, Bung. Iya. Bahasa Arab apalagi. Wah, mantap dah. Bahasa Arab 3 semester, Bung. Tiga-tiganya anak Gila. C. Tiga-tiganya C. Iya. Tiga-tiga yang ngulang. Bahasa Betawi baru tuh nilainya Bahasa A+. Tapi emang apa, Bung? Apa perbedaan yang paling apa ya? Yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar dah. Yang paling mendasar sih paling anak jawab normatif banget, Bung. Kalau paling mendasar adalah ya bedanya bank syariah itu produk-produknya, terusnya aktivitasnya, terusnya ketentuan-ketentuannya. Iya. Selain diawasi sama regulator yang umum kayak BI dan OJK, ada juga Dewan Syariah Nasional, Bung. Ada DPS di setiap perbankan syariah. Maksudnya produknya sih sudah mendapat label halal ya, Bung. Sudah mendapat label halal dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang mungkin lebih paham, yang pasti lebih paham dari kita ya, Bung, tentang perbankan. Iya. Nah, pas di kuliah, selain pelajaran di kelas, Bung, antum ada kegiatan di luar kelas nggak yang mendukung pengetahuan antum di bidang perbankan syariah? Kegiatan-kegiatan di luar kampus banyak, Bung, banyak banget, Bung. Anak ikut organisasi. Iya. Organisasi dulu tuh di kampus ada namanya Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi ada bahasa Arab sama bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya pun digabung. Ya, digabung, Ini organisasinya mantap nih, Mantap, ya. multikultural. Iya. Terusnya apa lagi, Bung? ya itu sih aktif di organisasi BEM, saya ekstra kampus. Nah, itu, Bung, kegiatan. Jadi ternyata dari kegiatan luar kampus juga kita bisa mengetahui atau bisa memperluas jaringan mengenai ini, Bung, ya. Mengenai bank gitu ya, kayak Banget, Bung. Penting kenal jaringan. orang, kenal senior. Gua ada nih di bank ini, bank itu gitu kan, ngobrol. Walaupun waktu itu masih kuliah, jadi menambah wawasan kan. Banget. Kalau bicara channel YouTube ini buat ngasih kisi-kisi, yang paling penting emang bukan di bangku kuliahnya, Bung. Iya. Di kegiatan di luar bangku kuliah sih. Kalau istilahnya anak kampus kan ada istilah mahasiswa kupu-kupu, ada yang kunang-kunang gitu-gitu lah yang nggak jelas. Mungkin udah nggak pakai kali ya hari ini bahasanya. Sekarang udah beda kali. Iya. Sekarang kan kuliahnya juga Zoom, Bung. Karena kuliahnya Zoom. Iya. Bung, ini antum nih pas habis lulus dari ke kampus perbankan syariah, langsung memilih bank apa, Bung? Sejauh ini sudah berapa bank antum bekerja? Satu, Bung. Baru satu. Ya, antum setia Jadi juga. pas apply mah ada beberapa namanya mahasiswa kan ini kan kita serangan membabi buta, Bung. Iya, Semuanya kirim lamaran kan. Iya. Lah yang mana yang dipanggil ya kan? Iya, benar. Yang mana yang dipanggil, ternyata ada satu tuh dipanggil. Jadi lucu juga, Bung. Jadi ini pas kerja itu ada sedikit memaksa, Bung, ke perusahaan waktu itu. Ini Perusahaan cerita yang sekarang anak kerja, Bung. iya. Lucu. Gimana ceritanya? Udah interview. Terusnya setelah interview sebulan dipanggil psikotes. Setelah psikotes sebulan atau beberapa minggu
tes kesehatan. Iya. Terus tes kesehatan nggak ada kabar lagi tuh Bung, hampir 2 bulan apa? Lama juga. Lama Bung, nggak ada kabar. Terus kan telepon, ini saya sebenarnya diterima apa enggak? Coba Bung, orang mau ngelamar kerja kayak ini kan anak buah John kayak galak. Ini sebenarnya saya diterima apa enggak Bu? Oh iya Mas, kamu terima, coba saya tanya HCD dulu waktu itu. Ingat banget ibu-ibu yang anak telepon Bung, operational manager di kantor cabang itu Bung. Kantor cabang pertama mana Bung itu. Ini sebenarnya saya diterima enggak nih Bu? Iya, ngancam ya. Ngancem Bung nanya. Soalnya waktu itu ada bank-bank lain juga yang kita udah interview, udah tes kesehatan segala macam, karena itu kantor cabangnya dekat sama rumah waktu itu. Iya. Aduh, di sini lebih enak nih, saya kerja deket segala macam, enak lah. Kita soalnya kan kalau kerja kalau bisa deket dari rumah enak Bung. Enak. Iya. Antum Kita masih jiwa Betawinya masih kuat banget masih kan. kuat, iya. Jangan jauh-jauh dari rumah kalau bisa. iya. Gede di Tangsel udah, jangan kemana-mana lah. Jadi ini antum Ini perusahaan pertama. yang pertama nih. Bank pertama, iya belum pernah pindah-pindah lagi sih. Cuma kalau pindah-pindah unit divisi udah beberapa. Iya. Jadi di dalam bank itu ternyata banyak unit ya Bung ya. Baik unitnya Bung. Nah sekarang kita masuk ke banknya nih, Bung. Kita masuk ke banknya nih. Perbankan syariah atau kita bank gitu kan, ada yang konvensional, ada yang perbankan syariah. Di bank ada berapa bagian Bung? Ada berapa bagian pekerjaan di bank Bung? Secara garis besar sih sebenarnya cuma 2 Bung. Apa tuh? Operasional sama bisnis Bung. Ada 2 secara garis besar. Menurut Ana ya secara garis besar ada 2, ada yang back office sama marketing Bung. Emang intinya kan kalau di perbankan itu ya Bung, ada unit supporting, ada unit bisnis. Iya. Supporting dan bisnis Bung. Kalau supporting yang nggak ngurusin bisnis secara langsung, yang bisnis yang nyari duit di bank gitu. Maksudnya di bisnis juga banyak lagi, ada marketing ada banyak lagi, ada funding, ada lending, terusnya financing kalau di bank syariah gitu-gitu sih Bung. Funding yang nyari dana, menghimpun dana ya Bung, kayak payroll, terusnya orang buka tabungan, perusahaan buka giro gitu-gitu. Sama yang financing. Waduh. Ya. Nah kalau yang CS itu Bung, CS. Oh iya, kalau itu sebenarnya masuknya ke supporting sih memang. Supporting. Tapi dia lebih dikenal sebagai frontliner Bung, garis depan Bung. Iya benar, yang ketemu. Iya. Inilah. Kalau frontliner kagak cocok lah ngomong kayak kita mah Bung, kayak Anal kagak cocok. Dia mesti rapi, good looking Bung yang pertama. Good looking. Rasis memang kalau Rasis ya. Kalau yang sekiranya kurang sedap mukanya ya. kurang sedap, Back tinggi nggak bagus-bagus amat. Iya. Back office lah. Back office. Nah, antum nih pekerjaan di bank ini, Bung. Apa bagian antum? Sekarang ya Bung, saat ini ya. Yang dari yang pertama dah, dari yang pertama. Dari yang pertama dulu awal banget pernah di supporting, di bagian operasional gitu-gitu. Pernah di marketing juga. Itu tadi marketing di bank juga beda-beda sih. Bank ada yang istilahnya itu marketingnya, ada yang udah spesialis, ada yang udah generalis itu. Yang generalis nih semuanya digarap nih, marketingnya, financingnya, pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif. Dulu anak pertama sih di konsumtif, pernah tuh di pembiayaan KPR Bung. KPR. Oh, rumah ya. Jadi orang yang mau punya rumah nih, kita kasih pembiayaan gitu. Ngebantu orang punya rumah Bung. Iya. Berpahala itu mah insyaallah. Padahal waktu itu anak punya rumah Bung, kita Lagi nyuruh jadi orang. marketing rumah nih. Pak, ayo Pak beli rumah. Iya. Bisa nih pembiayaan kita. Lah kita kagak punya. Terusnya kadang nih yang lucu nih pas jadi marketing KPR. Iya. Jadi di bank tuh ada istilahnya repayment capacity Bung, kemampuan membayar angsuran. Iya. Ini repayment capacity biasanya dasarnya adalah maksimum dia buat bayar angsuran tuh 40% dari gajinya dia Bung. Kalau misalkan ngangsur rumah harga 500 jutaan Bung, itu angsuran rumah tuh sekarang kalau misalkan angsur 15 tahun atau 20 tahun 6 juta Bung sebulan Bung. 6 juta sebulan. Iya. Wah, mantap nih. Let's say gaji nasabah yang ngajuin ke kita misalkan 10 juta gitu. Iya. Kan kalau 6 juta sebulan berarti 60% kan, padahal maksimum yang bisa diakui sama bank itu cuma 40%. Berarti 4 juta. Iya. Berarti kan nggak bisa nih dia dapat rumah harga 500 juta kan. Itu kadang-kadang kita di internal tuh kecil banget gajinya 10 juta doang kayak gini. Kan nggak sadar diri Bung, gaji kita waktu itu lebih kecil dari itu gitu. Maksudnya dia aja 10 juta nggak bisa dapat rumah lah, bagaimana gua kan? Kuburan lagi. Kuburan. Kacau. Nah, kalau yang sekarang? Yang sekarang anak di pembiayaan produktif Bung. Pembiayaan produktif mungkin orang-orang biasa sebut ini account officer ya. Oh iya. Account officer. Oke, masuk nih kita nih. Account officer itu
sama marketing juga. Iya. Marketing belum tentu account officer, tapi kalau account officer udah pasti marketing, Bung. Oh gitu. Nah, enggak, account officer jadi sesuai namanya, Bung. Jadi kita itu mengelola nasabah, Bung. Mengelola nasabah, in charge, langsung in charge, in touch juga. Iya. Dan bertanggung jawab terhadap nasabah tersebut. Biasanya nasabah kita untuk main produktif. Beda yang sama marketing KPR tadi itu konsumtif. Konsumtif. Oh gitu, produktif dan konsumtif. Konsumtif. Iya, Kalau iya. konsumtif nih mass product nih, yang marketing jual putus aja dapat nasabah, habis itu diproses, orang yang punya rumah udah lepas gitu aja. Kalau kayak kita yang account officer nih dapat nasabah, proses, pantau sampai lunas. Jadi sebelum lunas itu masih jadi kelolaan kita, Bung. Hmm. One day ini nasabah kenapa-kenapa, Iya. kita harus bertanggung jawab. Nah, ini kan antum kuliah di perbankan syariah. Perbankan syariah, Bung. Lalu kerjaan pun di perbankan. Perbankan. Ya kan? Terlalu datar ya hidupannya. Jadi datar. Artinya antum sejajar, Bung. Ya kan? Linear. Sesuai dengan pekerjaan antum, passion dan juga passion antum. Poison. Ini orang ini ngajak-ngajakin passion ke anak Jayus. Nah, Bung, Aduh. itu knowledge yang antum dapat dari kampus pas kekerjaan kepake nggak, atau wah gue di kampus cuma belajar 30% dari yang gue sekarang praktekin di bank, atau bagaimana, Bung? Kepake banget, Bung, pasti. Kepake banget. Kepake banget. Jadi kalau di kampus yang jurusannya misalkan fakultas ekonomi atau persis kayak Ana nih, langsung jurusannya manajemen perbankan syariah atau jurusan perbankan syariah, kepake banget. Pertama kayak pelajaran-pelajaran kan di kampus ada belajar analisa keuangan, analisa laporan keuangan, terus ada belajar manajemen marketing, manajemen keuangan, sebagainya gitulah. Kepake banget. Jadi pas kita kerja ya udah jauh lebih bisa running. Udah sama nggak kaget yang lah gitu ya, nggak udah kaget, nggak Bung. kaget, Sama yang Dari sebelumnya nggak belajar atau Oke. dari jurusan. Nah, kalau bagi mahasiswa-mahasiswi yang dari jurusan lain yang ingin bergabung ke dunia perbankan, itu bagaimana, Bung? Bagaimana peluangnya? Lalu apa yang harus mereka tempuh? Bisa banget, Bung. Ya, bagaimana caranya? Bisa banget. Oh iya, Bung. Sebenarnya Ana mau, kalau misalkan ini adalah channel untuk berbagi pengalaman atau berbagi saran buat para pendengar nih, kan pasti yang ngedengerin adalah yang butuh orang yang belum kerja ya kan, atau mahasiswa fresh graduate yang baru mau cari kerja nih. Iya. Kalau misalkan mau masuk di perbankan dan mau jadi account officer itu biasanya ada jalur namanya ODP, Bung, Officer Development Program. Iya. Biasanya mereka in class dulu tuh, in class training 1 tahun. Jadi pasti belajar setahun. Sama aja, Bung. Jadi kayak Ana yang belajar 4 tahun kuliahan, mereka dipadetin setahun dan gak bertele-tele gitu. Iya. Kalau kita kan zaman kuliah kan bertele-tele, maksudnya bertele-tele dalam tanda kutip banyak mata kuliah yang ternyata Panjang lah sebenarnya waktunya. Iya. sebenarnya nggak penting-penting banget gitu dalam tanda kutip. Iya. Tapi kalau mereka yang ODP ini langsung Langsung lah, belajar cek, setahun. cek. Nah, Iya. makanya anak-anak teknik segala macam juga pasti bisa masuk. Mereka habis belajar setahun langsung kan Bisa lah gitu, paham ya, iya, ngejar. bisa ngejar nih. Gitu sih, Bung. Jadi ya mahasiswi yang dari jurusan lain pun masih bisa gabung lah ke bank itu, Bung, ya? Bisa banget lah. Bisa banget asli. Iya. Bisa banget. Dengan pelatihan yang tadi itu ODP Pelatihan itu ya. Pelatihan itu kan cuman buat tahu dapurnya si bank, Bung. Cuman kan basic ilmunya mereka di kampus bisa mempertajam analisa mereka pada saat Iya. kerja, Bung. Iya, Kayak misalkan di kita kan di account officer itu analisa pembiayaan nasabah, misalkan perusahaan tambang gitu, Bung, atau ya perusahaan tambang lah, katakan perusahaan tambang gitu kan. Terusnya anak-anak teknik metalurgi perbatuan gitu kan. Kan kalau misalkan dia masuk di bank udah dapat ilmu perbankannya, terusnya mereka bisa menganalisa tentang perbatuan atau pertambangan lebih dalam dari orang-orang yang nggak punya basic ilmu itu kan. Analisa terhadap industri itu kan bakal lebih tajam, Bung. Maksudnya nggak yang kulit-kulitnya doang yang dianalisa. Karena kan kita kan sebelum kasih pembiayaan ke nasabah kan kita analisa dulu nih kemampuan membayarnya, karakternya, kolateralnya, terusnya kapasitinya. Banyak dah gitu ya, Banyak istilah-istilah. Tapi, Bung, kalau misalkan mau ngelamar nih, di lamarnya itu, saya mau jadi CS, saya mau jadi apa? Disebutkan atau nanti bank yang menentukan? Kalau di bank biasanya kan lowongannya itu langsung, Bung, langsung to the point ya. Langsung tertera ya? To the point, misalkan dibutuhkan Iya. CS, dibutuhkan teller. Iya.
dibutuhkan account officer gitu. To the point ya, maksudnya kita mau lamar yang mana kan berarti kita apply yang lamaran itu gitu. Oh, langsung To the point. Iya, to the point. Walaupun sebenarnya pas di dalam tuh rotasi mutasi hal yang biasa banget terjadi, Bung. Soalnya kayak sekarang Yes, ya. awalnya CS lagi nyaman-nyaman gitu kan. Enak kan CS kan ketemu nasabah ngitungin duit, Bung. Iya. Kan tiba-tiba di rotasi Di rotasi ya. jadi Iya, marketing. jadi marketing. Bung, ada sertifikasi nggak kamu untuk menjadi seorang AO profesional? Sertifikasi biasanya pas udah di dalam sih ada ya, ada Hmm. ada apa sih kalau di perbankan tuh ada SMR, namanya BSMR ya, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Ini sih BSMR juga ada tahapannya, BSMR 1, 2, 3, 4 sampai 4 yang paling tinggi. Kalau setahuannya lupa dah. BSMR sih lebih ke arah kayak pengakuan, wih berarti ini dia udah punya sertifikasi BSMR 2, sertifikasi BSMR 3 ini berarti Mantep nih. kawakan nih gitu. Maksudnya Legend. kan kenapa yang Anda sebutin BSMR, karena memang perbankan kan industri yang mengelola resiko, Bung. Iya. Resiko, Bung. Duit orang disalur-salur. Misalnya antum nih Iya. nabung ke bank, sama bank disalurin ke orang, dikasih pembiayaan. Kalau bank konven mungkin dipinjemin gitu kan Iya, ke orang lain. pinjemin. Kalau kagak balik kan resiko. Resiko. Kan harus dimitigasi tuh resiko itu. Makanya yang ketat banget di perbankan tuh biasanya sertifikasi terkait resiko, Bung. Maksudnya kalau udah punya sertifikasi BSMR 4, ini levelnya udah cunin gitu. Cunin, iya, Anda banyak nonton ini sih One Piece. Iya kayak gitu lah kira-kira apa sih, jadi kayak prestis juga. Iya. Nah sewaktu-waktu untuk main pindah bank juga kan biasanya kalau udah punya sertifikasi semacam itu kan kayak apa sih, bargaining Perhitungan. point ya. Iya, bargaining point. Bargaining point ya. Tapi Bung, untuk bekerja di situ ada pelatihannya sih, Bung? Pelatihan buat naikin pangkat atau naikin jabatan gitu, pelatihan rutin misalkan setahun sekali antum harus ikut, peserta pekerja-pekerja lain harus ikut gitu, Bung. Iya, kalau itu biasanya di masing-masing bank sih ada ya, beda-beda metodenya, terusnya beda-beda waktunya sih, nggak mesti setahun sekali. Cuman di perbankan memang yang menurut Anda salah satu industri atau perusahaan yang petnya udah diatur sedemikian rupa, Bung. Udah Tinggal ada, ngikutin aja gitu. tinggal ngikutin nih. Kadang ada yang bisa cepat karena performa, atau ada yang bisa sampai di titik itu karena waktu gitu. Jadi antum mau akselerasi pakai performa yang maksimal, atau ya udah ikutin waktu aja, nanti juga bakal nyampe ke situ, kira-kira gitu, Bung. Kira-kira gitu. Akselerasi dengan optimal tapi tipes atau ya santai-santai aja tapi sehat. Sehat, Bung. Santai aja, ntar kita di rumah masih bisa nyandu. Iya, masih santai. Tapi kalau waktu kerja gimana, Bung? Waktu kerja Waktu kerja, Bung ya? Waktu kerja di perbankan ya, menurut Ana perbankan secara umum, bukannya Ana punya pola pikir patriarki yang kayak gimana kan sekarang lagi rame, Bung, patriarki lah, feminis lalala, TBB lah begitu kan. Cuman menurut Ana kerja di bank itu sangat kasihan buat cewek-cewek, Bung, asli. Oh gitu. Menurut Ana nih, ini pandangan pribadi nih, maksudnya Menarik nih. maksudnya buat perempuan, karena perempuan yang sudah menikah, Bung, perempuan yang sudah menikah, misalkan belum menikah atau belum berkeluarga atau belum punya anak sih kayaknya sih masih seusul, masih bisa. Tapi kalau yang udah nikah, menurut Ana sih ya, anak kan mungkin masih punya gaya berpikir patriarki ya, masa bodoh lah dibilang patriarki. Cuman kan kadang di bank itu ya kerjanya di waktu-waktu tertentu, kayak misalkan akhir bulan aja gitu, saya di akhir bulan kayak di kita di unit Ana account officer itu di akhir bulan identik ada istilah kalau di perusahaan closing lalala gitu ya. Di kita juga akhir bulan pasti sangat hektik, Bung, sangat sibuk, Bung. Kayak ngurusin nasabah, mulai dari nagih nasabah yang belum angsur kan akhir bulan tuh. Maksudnya laporan segala macam. Nah, itu kalau buat kita cowok pulang di atas jam 9 itu masih ya namanya kita tulang kering keluarga, tulang Bung. kering bukan tulang punggung nih, tulang kering. Tulang kering, Bung. Sakit tuh kalau kena ini kepaduk. Jadi kita ya mau nggak mau dijalanin. Tapi kalau buat yang perempuan kan kasihan, Bung, apalagi udah menikah gitu kan. Benar. Jadi menurut Ana sih ini pandangan pribadi, maksudnya jangan jadi ini juga sih jadi acuan. Gaji. Nah, Aduh, gaji ya. gimana nih? Gaji ini penting Gaji nih. ya, Bung. Tergantung banknya sih, memang tergantung banknya. Sama biasanya kan di offering letternya disebutin, Bung.
starting salarinya berapa rupiah gitu kan. Iya. Berapa juta rupiah. Berapa perak? Berapa perak. Ya gimana ya? Diperbankan di tempat Ana, Bung, di tempat Ana nih. Yang menggoda bukan salarinya kalau menurut Ana nih ya. Iya, apanya nih? Bonus, Bung. Bonus? Iya, Oh, jadi ini kita gitu. kayak di Iya. trap gitu. Iya. Maksudnya aduh, kadang satu waktu aduh chill banget nih, nggak cukup nih gitu kan. Iya. Tapi udah tunggu tahun depan lah, tahun depan kan ada bonus gitu. Iya. Jadi nunggu lagi. Jadi kayak anjir ke trap juga, maksudnya kan akhirnya kayak gitu, Bung. Jadi apa? Bonus. Sama di kerja di bank itu ada privilege kayak semacam ini, Bung, fasilitas karyawan. Apa ya? Fasilitas pembiayaan karyawan. Iya. Dengan fasilitas itu, Bung, memungkinkan kita yang kerja di bank yang tadi gajinya Iya. ya segitulah ya. Iya. Tapi bisa punya rumah atau hunian gitu sih. Kayak iya. kan kalau misalkan bicaranya apa sih istilahnya perbankan tuh, rate ya, rate kalau di istilah umumnya rate ya. Nah, bunga gitu. Bunga. Bagi hasil margin gitu. Itu kan kalau produk perbankan kan udah ada tarif tarif ya, Bung. Iya. Tarif di brosur gitu. Tarif public rate-nya gitu ya. Public rate-nya udah ada. Tapi kalau buat kita yang karyawan kan biasanya itu sih yang kadang yang menggoda kerja di bank tuh, kayak ada semacam kemudahan nih buat karyawan, bisa nih ternyata di bawah tarif papan gitu. Margin atau tarif yang dikasih ke karyawan sendiri. Jadi kayak kita Sorry bung, kalau bonus yang tadi itu didapatnya bagaimana, Bung? Dapatnya atau cara antum dapat, kalau misalkan antum dapat klien nih, dapat klien itu antum bonusnya gede atau antum dapat klien sedikit, bonusnya sedikit? Iya sih, kalau bicara perbankan secara umum biasa gitu tuh, gitu. Jadi tergantung pencapaian dan biasanya kontan, Bung, gitu. Maksudnya kalau misalkan bulan ini pencapaian oke, biasanya bulan depan langsung ada bonus gitu. Ada perbankan kayak gitu. Cuman di tempat Ana biasanya diakumulasi di akhir tahun. Gitu. Based on penilaian. Iya. Jadi penilaian performanya ada KPI-nya juga, Bung. Kayak misalkan target tercapai gitulah, pasti target tercapai. Tidak dalam sanksi administratif, naura bonus gitu. Iya. Ini tercapai semua, nanti di awal tahun dapat bonus sekian, kira-kira gitu. Ya gitulah, Berarti ada gaji ada di atas UMR, ya kan? Bukan begitu? ya Iya, biasa. gitu kan? Bukan. Terus bonus Bonus ini berdasarkan penilaian atau performance gitu, Bung? performance kinerja, betul tuh. Gitu sih. Begitu, Bung. Kalau ente mau di bank ya begitu dah. Pintar. Nah, sekarang anak meminta wejangan dari antum untuk mahasiswi di luar sana, Bung. Wejangan, pesan-pesan untuk mereka yang ingin berkarir di bank. Yang ini berkarir di bank ya, Bung. Iya. Ujangannya adalah ya pertama memang harus sesuai passion lu, Bung, kalau kerja. Iya. Penting sih. Penting. Ya kayak Ana pernah sempat kerja di TV, ternyata milih kerja di bank sekarang. Ya karena dari awal kuliah pengen ngerasain kerja di bank nih, maksudnya udah 4 tahun belajar tentang perbankan, kok nggak kerja di bank, kayak pengen tahu rasanya, passion maksudnya kan, jadi ada. Iya. Akhirnya mungkin jadi menikmati walaupun ada gerutu-gerutu dikit di perjalanan, wajar lah ya, manusiawi namanya kita ya. Ada aja ngeluh-ngeluhnya gitu kan. Terusnya itu yang pertama passion. Yang kedua ya harus berkembang sih, Bung. Iya. Jadi kayak misalkan Dengan soft skill tadi. Nah, itu bener. enggak sih, itu soft skill mah kalau udah berjalan lama lah. Kalau masih anak baru mah berkembangnya itu cepat berkembang, maksudnya cepat beradaptasi, cepat belajar gitu. Maksudnya sekarang ini di era sekarang kan bukan lagi yang besar yang tumbuh, Bung, tapi yang cepat gitu kan. Cepet-cepetan, Bung, sekarang, Bung. Jadi kalau misalkan Ana sama antum nih masuk bareng di kerja di bank A gitu. Tapi kita materi belajarnya sama, dikasihnya segala macam. Cuman misalkan Ana mengalokasikan 1 atau 2 jam lebih lama buat belajar lebih dalam, kan akan lebih cepat, Bung. Maksudnya di awal-awal mungkin yang harus difahami adalah cepat belajar terkait perbankan secara industri, secara langsung ya, Bung. Praktek gitu ya, maksudnya pada saat di kantor segala macam. Jangan males. Itu sih. Oke. Bung, thank you, Bung. Udah datang kemarin nih. Wejangan-wejangan buat mahasiswi, semoga bermanfaat. Bung, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Bung, semoga bermanfaat ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.